Hidup di Indonesia itu ibarat tinggal di rumah mewah, tapi diisi sama perabotan yang rusak. Kita ini tinggal di negara yang katanya kaya banget. Punya emas, minyak, hutan dan laut yang luas, tanah subur, pokoknya lengkap banget deh. Tapi anehnya, masih banyak banget orang yang susah buat bisa makan 3 kali sehari. Masih banyak anak yang harus putus sekolah karena nggak punya biaya. Kok bisa sih? Kenapa negara sekaya ini rakyatnya bisa tetap miskin? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin hal itu. Semoga bisa bikin kita mikir dan mungkin bikin lu jadi bagian dari perubahan kecil. Penyebab yang pertama, distribusi kekayaan yang tidak merata. Gini ya, bayangin di atas meja ada satu pizza besar, utuh, menggiurkan, tapi di antara 10 orang di meja, yang makan cuma 2 atau 3 orang. Sementara yang lainnya cuma bisa duduk ngiler di pinggiran. Nah, itulah yang kejadian di Indonesia. Kekayaan negeri ini cuma dikuasai oleh segelintir orang, baik itu korporasi gede, pejabat, atau kelompok yang punya akses dan kuasa. Padahal sumber daya itu harusnya milik bersama. Tapi kenyataannya, yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah. Bukannya iri, tapi ini soal keadilan. Karena kalau cuma segelintir orang doang yang menikmati, ya wajar aja kalau sebagian besar masyarakat kita tetap miskin. Penyebab yang kedua, korupsi yang udah jadi budaya. Korupsi itu kayak ember bocor. Lo udah isi air penuh-penuh, tapi airnya tetap keluar terus lewat celah yang bocor. Uang negara yang harusnya buat ngebangun sekolah, rumah sakit, maupun infrastruktur lainnya malah bocor ke kantong para oknum. Mulai dari proyek fiktif, markup anggaran, sampai suap sana-sini. Akhirnya, rakyat yang harusnya bisa terbantu malah tetap hidup di garis kemiskinan. Lucunya, ini udah jadi semacam budaya. Orang-orang udah pada terbiasa, bahkan yang ketahuan korupsi malah bisa senyum-senyum tanpa ngerasa malu dan bersalah. Ironis banget ya. Penyebab yang ketiga, akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas. Coba lo pikir, gimana seseorang bisa memperbaiki hidup kalau buat sekolah aja susah? Di kota besar, mungkin lo bisa pilih mau sekolah negeri atau swasta. Tapi di pelosok pedesaan, kadang buat ke sekolah aja harus jalan kaki belasan kilometer. Nggak ada guru, nggak ada fasilitas, dan kadang listrik pun nggak nyala. Pendidikan itu kayak jembatan menuju masa depan. Tapi kalau jembatannya putus di tengah jalan, gimana caranya bisa nyampe tujuan? Belum lagi soal kesehatan. Ada ibu-ibu di pedalaman yang harus naik perahu berjam-jam cuma buat melahirkan di klinik terdekat. Gila ya. Penyebab yang keempat, ketergantungan pada sumber daya mentah. Walaupun punya sumber daya alam yang melimpah, tapi seringnya kita cuma jual mentahannya aja. Entah itu batu bara, nikel, minyak sawit, semuanya dijual dalam bentuk bahan baku mentah. Padahal negara-negara lain yang beli dari kita, mereka bisa olah itu jadi produk jadi. Kemudian dijual lagi ke kita dengan harga yang berkali-kali lipat. Yang untung siapa? Ya mereka. Ibaratnya kita punya ladang emas, tapi malah yang kita jualin itu batunya, bukan emasnya. Sayang banget kan? Penyebab yang kelima, minimnya lapangan kerja berkualitas. Banyak orang kerja tapi hidupnya tetap susah. Bukan karena mereka malas, tapi karena lapangan kerja yang ada itu kualitasnya rendah. Upahnya pas-pasan, tanpa jaminan, tanpa masa depan, bahkan banyak yang kerja nggak sesuai dengan keahliannya. Sarjana pertanian kerja jadi tukang ojek, lulusan teknik kerja di kasir. Itu semua bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena nggak ada tempat yang menampung potensi mereka. Akhirnya, meskipun mereka kerja banting tulang, tetap aja nggak bisa naik kelas. Nah, kalau tadi kita udah bahas penyebab kemiskinan di Indonesia, sekarang kita bahas dampaknya. Karena kemiskinan itu bukan sekedar soal nggak punya uang. Ini soal efek domino yang bisa nyeret hidup seseorang ke jurang yang makin dalam. Dan yang bahaya, ini bukan cuma berdampak ke satu orang atau satu keluarga, tapi ke masyarakat secara luas. Dampak yang pertama, rantai masalah sosial. Sekali satu masalah muncul, masalah lain bakal ikut nyusul. Misalnya gini, orang tua nggak punya penghasilan tetap. Karena orang tua nggak punya penghasilan tetap, anak jadi nggak bisa sekolah. Karena nggak sekolah, anak jadi nggak punya keterampilan. Akibatnya susah cari kerja. Akhirnya ikut masuk ke dalam lingkaran kemiskinan.
Kadang jadi nekat ambil jalan pintas, akhirnya berujung dengan melakukan tindakan kriminal. Belum lagi kalau ngomongin masalah kesehatan, orang miskin biasanya nggak punya akses ke fasilitas kesehatan yang layak. Kalau sakitnya nggak parah, cuman ditahan aja. Kalau udah parah, baru berobat ke puskesmas, itu pun kalau ada di dekat rumah. Gizi buruk? Iya, anak-anak tumbuh nggak maksimal. Penyakit mudah datang, akhirnya angka harapan hidup juga turun. Dan ini bakal muter terus, miskin, sakit, nggak bisa kerja, makin miskin, makin sakit. Satu orang yang terdampak, efeknya bisa ke keluarga, ke lingkungan, bahkan ke negara. Dampak yang kedua, generasi yang kehilangan mimpi. Sekarang bayangin pas lu lagi kecil duduk di depan kelas, terus guru nanya, "Cita-cita kamu apa, Nak?" Dan lu jawab dengan semangat, "Saya mau jadi dokter." Tapi begitu gede dikit, lu sadar kalau sekolah itu mahal, beli buku susah. Orang tua harus milih antara bayar listrik atau beli beras. Akhirnya, lu putus sekolah, kerja serabutan. Dan mimpi yang tadi itu cuma tinggal mimpi aja, nggak pernah bisa diwujudkan. Dan ini bukan cerita di sinetron, ini kenyataan, ini realita. Jutaan anak muda di Indonesia harus berhenti mengejar mimpi mereka karena keadaan nggak ngasih mereka kesempatan. Banyak anak-anak Indonesia yang punya potensi, tapi sistemnya nggak mendukung, nggak ada beasiswa, nggak ada akses, nggak ada jalan. Kita jadi kehilangan generasi yang seharusnya bisa jadi inovator, pemimpin, atau penggerak bangsa. Karena satu masalah, kemiskinan. Dampak yang ketiga, ketimpangan sosial yang bikin masyarakat gampang pecah. Sekarang kita masuk ke dampak yang lebih luas. Ketika perbedaan antara si kaya dan si miskin makin lebar, akan ada rasa nggak adil yang tumbuh di tengah masyarakat. Lo pernah lihat kan, di satu sisi kota banyak berdiri gedung-gedung megah, mal-mal mewah. Tapi di sisi lain, cuma beberapa ratus meter dari situ ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Itu realita yang menimbulkan pertanyaan. Kenapa ya bisa setimpang itu? Kalau dibiarkan, rasa kecewa bisa berubah jadi kemarahan. Dan kalau kemarahan itu numpuk, itu berubah jadi bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Kesenjangan yang ekstrim bisa memicu protes, konflik horizontal, bahkan kekerasan. Bukan karena rakyatnya brutal, tapi karena mereka udah putus asa. Makanya, ketimpangan sosial itu bukan cuma soal statistik, tapi juga soal rasa keadilan. Kalau rasa adil hilang, kepercayaan ke sistem juga hilang. Dan dari situ, masyarakat jadi gampang pecah. Jadi, kesimpulannya, kemiskinan bukan cuma soal isi dompet. Dampaknya luas mulai dari masalah sosial, putusnya mimpi generasi muda, sampai ketimpangan yang bikin bangsa kita rentan pecah. Kalau ini terus dibiarin, kita bakal kehilangan masa depan. Sekarang kita sampai di bagian paling penting. Bisa nggak sih kemiskinan di Indonesia ini dikurangin? Jawabannya bisa banget. Tapi ingat, ini bukan kerja sehari. Dan bukan kerja sendirian, ini kerja bersama, bahu-membahu, antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan kita semua. Nah, apa aja solusi yang bisa dilakuin buat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia? Solusi yang pertama, pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan itu semacam senjata rahasia buat melawan kemiskinan. Kalau lo punya ilmu, skill, dan wawasan, peluang buat dapetin hidup yang lebih baik jadi jauh lebih besar. Masalahnya, di Indonesia, akses pendidikan masih jauh dari kata merata. Perbedaan kualitas pendidikan di kota-kota besar dan pelosok sangat jauh sekali. Solusinya, perbaiki sistem pendidikan di daerah. Bangun sekolah-sekolah yang layak. Kirim guru berkualitas, dan kasih insentif buat mereka yang mau tinggal di sana. Manfaatkan teknologi. Kelas online, platform belajar gratis, guru digital, bahkan program edukasi lewat media-media elektronik. Internet murah dan merata juga berperan krusial. Bayangin kalau semua anak Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dapat pendidikan yang sama bagusnya. Mereka bakal tumbuh jadi generasi tangguh yang bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Solusi yang kedua, fokus ke UMKM dan ekonomi kreatif. Sebenarnya, rakyat Indonesia itu kreatif banget. Ada yang jago bikin kerajinan tangan, jago masak, desain, ngonten,
dan bisa usaha kecil-kecilan. Tapi masalahnya nggak punya modal, nggak punya tempat promosi, nggak ngerti cara jualan online. Makanya kita harus bantu mereka naik kelas. Pemerintah bisa kasih pelatihan kewirausahaan, akses kredit usaha yang ringan, dan pendampingan langsung ke pelaku usaha mikro. Perusahaan swasta bisa masuk lewat CSR, kasih pelatihan digital marketing, bantu buka pasar di e-commerce, dan kasih modal kerja. Nah, kita sebagai masyarakat juga bisa bantu dengan belanja di warung tetangga, beli produk buatan lokal, sampai support bisnis kecil di sekitar kita. Kalau UMKM kuat, otomatis lapangan kerja bakal bertambah. Solusi yang ketiga, pemerataan pembangunan. Kita punya Sumatera yang subur, Kalimantan yang kaya tambang, Papua yang melimpah SDA, Sulawesi yang potensial banget buat pertanian dan pariwisata. Tapi akses ke infrastruktur dasar masih jauh. Makanya pemerintah dan investor harus berani bangun Indonesia dari pinggiran. Bangun jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah, dan rumah sakit. Biar orang di daerah juga bisa berkembang, tanpa harus hijrah ke kota besar buat cari nafkah. Kalau pembangunan merata, maka pertumbuhan ekonomi juga ikut menyebar, dan kemiskinan nggak akan terkumpul di satu tempat aja. Solusi yang keempat, lawan korupsi. Nah, ini PR terbesar kita semua. Sebagus apapun programnya, sebanyak apapun dananya, kalau korupsinya masih jalan terus ya percuma. Itu sama aja kayak ngisi ember bocor yang kita bahas di awal tadi. Yang dibutuhin sekarang bukan cuma slogan, tapi aksi nyata. Sistem pengawasan harus diperketat, dana publik harus transparan, masyarakat harus bisa lihat dan awasi. Hukuman buat para koruptor harus lebih tegas tanpa pandang bulu, biar ngasih efek jera, dan yang paling penting, bangun budaya anti korupsi sejak dini. Mulai dari sekolah, mulai dari rumah. Bayangin kalau uang negara benar-benar digunakan sebagaimana mestinya tanpa dikorupsi sama sekali. Solusi yang kelima, dorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Kita udah terlalu lama bangga bilang Indonesia itu kaya, tapi lucunya yang nikmatin kekayaannya seringkali bukan kita. Karena kita cuma jual barang mentah dari batu bara, kelapa sawit, nikel, bahkan ikan. Negara lain yang beli, mereka olah jadi produk jadi, lalu dijual lagi ke kita dengan harga berkali lipat. Jadi, solusinya gimana? Bangun industri pengolahan dalam negeri, latih tenaga kerja lokal kita, bangun pabrik di dekat sumbernya, bukan di kota besar aja, fasilitasi riset dan inovasi lokal biar kita bisa produksi sendiri, ekspor sendiri, dan bangun ekonomi sendiri. Dari sini, bakal tercipta banyak lapangan kerja. Nilai ekonomi kita naik, dan masyarakat di sekitar industri juga ikut sejahtera. Penting banget harus kita pahami, kemiskinan itu bukan takdir, bukan karena orang malas, bukan karena sudah jalannya begitu, tapi karena sistemnya belum berpihak secara adil. Karena terlalu banyak keputusan penting yang diambil, tanpa benar-benar mikirin mereka yang paling butuh. Tapi di saat yang sama kita juga harus sadar, perubahan nggak cuma tanggung jawab pemerintah. Kita nggak bisa cuma nunggu dan nyalahin. Indonesia butuh rakyat yang sadar, rakyat yang peduli, rakyat yang nggak apatis. Kita semua udah capek ngelihat ketimpangan, capek lihat banyak orang kerja keras, tapi hidupnya nggak pernah cukup. Capek lihat mimpi-mimpi anak bangsa layu sebelum sempat tumbuh. Sekarang saatnya kita balik arah. Mulai dari langkah kecil, mulai dari diri sendiri. Karena mimpi tentang Indonesia yang adil dan makmur bukanlah mimpi yang mustahil. Asal kita semua bisa bergerak bareng-bareng. Menurut lo, apa langkah paling penting buat ngurangin kemiskinan di Indonesia? Tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu, opini lo bisa jadi inspirasi buat orang lain juga. Jangan lupa buat like dan share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.